sama tentang The Bright Project. Sebelum nonton video kita, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Thank you. Hai, balik lagi di Bright Project. Hari ini kita mau bahas 5 film horor bertema Karantina. Akhirnya gue senang lagi guys, karena gue bisa syuting lagi. Karena udah sekian lama ya, hampir 3 minggu kali. mungkin 3 minggu karena sibuk banget. Gue sih yang sibuk. Lu juga sibuk. Dan gue lebih parah sibuknya gitu. Jadi kita sama-sama tidak bertemu. Betul. Jadi kita akan ketemu kangen. Anjing banget. Anjing. Oke, film-film horor bertema karantina. Yang pertama, gue akan memberitahu kalian filmnya adalah Alive. Ini film tahun 2020. Number 1. Film ini merupakan film zombie terbaru karya sutradara Jo Hae Young yang dirilis di bioskop Korea Selatan pada 24 Juni 2020 lalu. Film ini dibintangi oleh Yoo Ha In dan Park Shin Hye. Ini berhasil membawa angin segar untuk bioskop Korea Selatan yang sempat terdampak pandemi. Terbukti, film bergenre survival thriller ini sukses menjual 1 juta tiket seminggu setelah penayangan perdananya. Usut punya usut, hal ini disebabkan serangan patogen misterius yang mengubah manusia menjadi zombie. Jadi sebenarnya film ini lebih tepatnya ke zombie. Saat melihat keluar apartemen, ini untuk pemeran cowoknya atau Junho, ini menyaksikan orang-orang telah berubah menjadi zombie dan saling memakan satu sama lain. Seiring berlalunya hari, persebaran wabah semakin tak kendali. Juwon terjebak di apartemennya tanpa akses internet ataupun seluler. Parahnya lagi, persediaan makanan dan minumannya habis. Juwon yang merasa putus asa sempat ingin mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri. Namun niat tersebut diurungkan saat dirinya menyadari nih guys, ada orang lain yang selamat. Dia adalah Kim Young Bin, jadi yang diperankan oleh Park Shin Hye, wanita muda yang tinggal di seberang apartemennya. Sejak saat itu, Junwo dan Yoon Bin ini berusaha membantu satu sama lain. Yoon Bin juga membagi persediaan makannya dengan Junwo. Pada saat yang sama, mereka mencari cara untuk keluar dari kepungan zombie yang telah menginvasi kota. Apakah Junho dan Yoon Bin itu berhasil menyelamatkan diri? Temukan jawabannya di film Alive, dan ini rekomendasi banget guys. Yang kedua, itu ada film Cargo. Number 2. Film ini tayang di tahun 2017. Jadi Andy ini memiliki anak yang masih bayi dan bernama Rosie. Pada saat wabah itu menyerang, ini istrinya telah berubah menjadi zombie. Tak lama dari itu, istrinya pun menggigit Andy. Dan Andy hanya mempunyai waktu 48 jam sehingga dirinya berubah menjadi zombie. Jadi si Andy ini berpikiran untuk mencarikan wali untuk menjaga putrinya yang masih bayi. Andy melakukan perjalanan yang sangat sulit untuk menemukan walinya untuk Rosie. Untuk suku aborigin ini merupakan satu-satunya kesempatan Andy agar Rosie ini dapat bertahan hidup. Akan tetapi mereka mempunyai sikap tanpa belas kasihan. Bahkan mereka juga merupakan ancaman besar bagi Andy. Kemudian ada seorang gadis muda pribumi dan ialah yang menjadi satu-satunya peluang Andy untuk melakukan perjalanan yang aman menuju ke suku aborigin tersebut. Tapi sayangnya gadis pribumi tersebut ini tidak mempunyai keinginan untuk kembali ke bangsanya. Jadi gimana kelanjutan Andy untuk menyelamatkan putrinya yang masih bayi? Ya, ini boleh ditonton juga buat kalian karena memang ini seorang ayah yang mencoba untuk melindungi anaknya. Dia sudah tahu kalau dia tuh udah mau
Die gitu. Jadi kalian juga boleh contoh. Yang ketiga, ada film Host di tahun 2020. Number 3. Jadi film ini tuh merupakan film yang terinspirasi dari aplikasi yang saat ini menjadi hal rutin yang kita lakukan untuk melakukan pertemuan meeting, mengumpul dengan keluarga ataupun teman di saat masa pandemi kayak gini kan. Atau saat lockdown, yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Cerita berawal ketika 6 orang teman yang terjebak lockdown menggelar pertemuan via aplikasi Zoom. Mereka lantas melakukan pemanggilan arwah secara online. Sayangnya, ritual tersebut berubah menjadi teror maut karena roh jahat tersebut mulai menyerang rumah mereka. Is there anyone there? Please come forward. What was that? Andy, was that you? I heard it. I heard something. I think there's something here. menariknya film Host ini ditulis sekaligus diproduksi oleh Rob Save. Kalau salah ya koreksi, kalau enggak ya udah bagus. Bahkan untuk si Rob sendiri ini tak pernah bertemu langsung dengan para pemainnya. Wow. Yang membintangi film ini hanya diarahkan secara daring Atau secara online. Jadi Hebat banget. si sutradara ini tidak pernah bertemu dengan pemain-pemainnya secara face to face. Jadi semua dilakukan secara online. Jadi host juga mengajak penonton melihat seluruh adegan melalui layar komputer. Jadi hal ini merupakan ketegangan yang diciptakan semakin mencengkam karena penonton merasa seperti sebagai partisipan. Jadi seperti dirinya sendiri. Seperti ini. Dan ini juga menarik sih. Tapi kalau untuk film ini memang durasinya tidak 1 jam lebih setahu gua. Oh iya. Ya, lupa pasti. Karena nggak lama film ini. Gitu. Oke, salut sih. Ini juga rekomendasi buat kalian yang belum nonton. Film yang keempat ini ada It Comes at Night. di tahun 2017. Number 4. It Comes at Night ini merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Trey Edward Shults. It Comes at Night ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sang ayah, yaitu adalah Paul, dan ibu ini adalah Sarah, dan seorang anak remaja bernama Travis. Jadi mereka mengisolasi diri di sebuah rumah terpencil setelah sebuah bencana yang meneror dunia itu terjadi. Bencana tersebut berupa penyakit misterius yang mewabah dengan skala atau penyebab dan metode penularan yang tak pernah dijelaskan. Keadaan mereka kembali diuji ketika mereka kedatangan keluarga muda yang putus asa untuk mencari perlindungan. Pertemuan kedua keluarga ini ternyata menjadi sebuah konflik antar manusia yang berujung sangat fatal. Please just let us go. It's okay, sweetie. It's gonna be okay. Jadi antara kedua keluarga ya yang bertemu di saat mungkin keadaan sedang kacau. Oke, ini sama juga seperti corona saat ini ya. Cuma mungkin nggak berubah jadi zombie. Keren juga sih. Jangan, maksudnya bukan coronanya yang keren, tapi kalau ada zombie gitu. Masa mau kalau di Indonesia ada zombie? Gue suka menghayal guys, kalau misalkan setelah gue nonton film zombie atau film yang survival atau yang terkarantina di suatu kota tuh, itu gue suka menghayal kalau misalkan gue ada di situ. Serem gak sih? Serem lah. Ngapain di sana tuh lo Tapi ngapain keren gitu? gitu. Keren, gue akan ngejar-jar tuh ya. Toko-toko di sana, hati-hati. Setelah lu ngejar kan nggak ada yang lihat juga. Dan Apanya? biasanya kalau pemeran film yang kayak gitu tuh berotot, kurus ya kan, jadi dia tuh gampang gitu larinya kalau ada apa-apa kan. Kalau enggak, kalau yang cewek tuh yang langsing, yang otot juga gitu ya. Iya, yang bisa pegang tembakan. Pegang apa? Sapu. Pegang kamera. Iya betul, pegang kamera. Tuh. Lanjut. Film yang kelima. Number 5. The Invitation. Tahun 2015. Invitation, undangan. Mengundang.
Undangan. Mengandung. Jadi, film ini menceritakan seorang pria yang bernama Will yang diundang ke pesta makan malam mantan. Mantan istri. Oh, mantan istri. Oke. Ini mantan istri bernama Eden. Awalnya ini Will dan Eden adalah pasangan yang saling mencintai. Mereka sempat menikah dan memiliki seorang putra. Namun naas, putra mereka itu meninggal karena sebuah tragedi. Merasa tidak kuasa, merasa kehilangan atau sedih gitu atas putra kesayangannya tersebut. Ini Eden tiba-tiba menghilang hingga 2 tahun, kemudian muncul kembali bersama suami barunya. Will yang diundang ke rumah baru mantan istrinya itu harus menghadapi kondisi sulit, dilematis, dan mencengkam. Di dalam pesta yang terkesan ganjil itu, Will ini mencurigai beberapa tamu undangan yang menunjukkan perilaku misterius. This beautiful moment is upon us. Tonight is the night our faith is made real. Something doesn't feel safe here. Sebenarnya dengan dia datang ke tempat mantan istrinya aja tuh udah mencengkam ya. Bener gak sih? Iya benar. Ya kalau di Indonesia Kayak gitu. horornya itu deh. Datang Jadi ke- horornya bukan temen-temennya istrinya itu deh. Mantan istrinya itu deh. Kalau lu gimana, Ta? Lu bakalan bisa datang ke Ya datang lah. dan lu akan kalau ketika ada tragedi atau mencekam pembunuhan, lu akan mencurigai siapa di situ? Kan gue yang bunuh. Oh, jahat. Oke, jadi sebenarnya kalau film Will ini juga kalian bisa nebak. Sekian dulu video dari kita. Dan menurut kalian di film apa yang kalian pengen nonton? Kayaknya gue pengen nonton banget gitu. Gue sih udah nonton semua. Dan menurut lu nih ya, kalau misalkan versi lu dari kelima film yang udah di review atau udah dikasih tahu, lu yang paling suka apa? Yang terakhir gue tonton. The Invitation. Mengundang. Undangan. Itu keren sih emangnya. Berapa poinnya? 9. 9 guys, berarti kalian harus nonton. Tapi emang itu seru banget, jadi kalian harus benar-benar mengerti alurnya, gregetannya. Apaan sih ini film pasti awalnya gitu deh. Kalau misalnya kalian mungkin punya film juga, mungkin bisa di komen, kita bisa nonton. Bisa juga nanti kita bikinin video biar yang lain juga bisa tahu. Betul. Kalian tunggu rekomendasi film lainnya. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share ke teman-teman kalian. thank you. Thank you. Bagi yang telah menonton video ini, dukung channel kita dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media kalian ya. Terima kasih.